warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Pak Muhadir juga bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Semoga kesehatan dan kegiatan selalu menyertai kita ketika proses pembelajaran sekolah ini. Amin, amin, amin. Baik, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan yang berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan dalam pemutusan sebuah masalah di sekolah. Jadi seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana caranya menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Dalam proses wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bapak. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan di sekolah? Jadi apakah kasus yang pernah Bapak alami di sekolah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi permasalahan yang kita dihadapi di sekolah itu kompleks sebenarnya. Ada kaitannya dengan dilema. Dilema itu termasuk masalah sebenarnya. Dilema ada yang kaitannya dengan dilema moral, ada kaitannya dengan bujukan dilema etika dan bujukan moral. Sebenarnya dilema adalah suatu masalah yang dimana seorang pemimpin itu beserta guru bisa menyelesaikan masalah itu. Artinya pemimpin tidak bisa sendiri menyelesaikan suatu masalah, perlu adanya diskusi dengan guru. Langkah pertama tentunya kita mengetahui apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Kalau dilema etika ini adanya kasus antara permasalahan di mana keduanya sama benar. Jadinya anak-anak ini dia merasa tidak ada yang disalahkan, sama-sama benar. Nah, itulah dilema etika. Sedangkan bujukan moral itu adanya kasus antara permasalahan yang benar melawan yang salah. Jadi permasalahan ini harus kita pertemukan dulu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi permasalahan itu sebenarnya kompleks, Pak, ya. Antara dilema etika dan bujukan moral itu harus kita proses bagaimana titik temunya seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti tadi yang Bapak jelaskan, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang dua permasalahan ini sama-sama benar seperti itu. Bagaimana Bapak? Tentunya terlebih dahulu kita mengidentifikasi dilema tersebut. Tadi sudah saya sampaikan, dilema itu termasuk kasus, termasuk permasalahan. Jadinya kita harus mengidentifikasinya dulu. Selanjutnya kita carikan beberapa solusi pemecahan masalahnya. Artinya masing-masing kasus itu berbeda tingkat pemecahan masalahnya. Kalau kasusnya itu ringan, bisa ditangani oleh kepala sekolah sendiri, ya kita diselesaikan oleh kepala sekolah sendiri. Andai kata itu dia berat, harus melibatkan guru dan komite sekolah. Komite sekolah itu adalah selaku pendamping sekolah, ya, sebagai pendamping warga sekolah. Nah, kemudian dari pemecahan masalah tersebut kita carikan solusi yang terbaik bagi yang memiliki permasalahan kasus maupun bagi terbaik untuk sekolah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Jadi kompleks sekali Pak tadi penjelasannya, berarti dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut harus kita lihat itu dalam dilema dan dilema etika dan bujukan moral itu harus dijadikan solusi pemecahannya seperti itu Pak, ya. Kemudian melibatkan guru-guru dan komite sekolah, ya, selaku perwakilan dari warga. Kemudian yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut? Langkah-langkah untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan yang kaitannya dengan peserta didik maupun rekan-rekan guru. Yang pertama itu
permasalahan itu timbul karena ada sebab, ya, ada sebab, ada akibat. Suatu permasalahan akan timbul adanya sebab, adanya akibat. Contoh anak yang berkelahi, tentu ada sebabnya. Nah, akibat dari sebab itu berarti akan menimbulkan akibat. Jadi langkah-langkahnya itu adalah pertama itu adalah mencari penyebabnya dulu. Penyebabnya dari permasalahan itu kenapa bisa timbul. Ya, yang perlu kenapa kasus itu terjadi serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Bisa jadi faktor dari mungkin anak-anak itu saling ejek, ya, atau ada teman-teman guru yang salah ucap yang menyinggung teman guru yang lain, seperti itu. Artinya permasalahan itu banyak, kompleks dia. Harus kita tahu dulu langkah-langkah untuk atau prosedur mencari masalahnya. Yang kedua, berdiskusi. Andai kata ini permasalahannya terjadi antara siswa atau antara guru dengan guru, tentunya kita berdiskusi dengan teman-teman guru di sekolah, atau masalahnya, atau kalau masalahnya ringan ya kita selesaikan sendiri dengan teman-teman guru. Apabila masalahnya itu berat, perlu kita libatkan yang namanya komite sekolah, ya, komite sekolah, atau dalam hal ini stakeholder yang ada, yaitu kepala dusun juga bisa kita libatkan dalam hal penyelesaian masalah tersebut. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah pertama mencari penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian kenapa kasus tersebut terjadi, kita mencari faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian nanti berdiskusi bersama dewan guru di sekolah, atau bila perlu melibatkan stakeholder yang ada terkait dengan permasalahan ini, bisa dengan komite maupun kadus setempat, gitu Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Intinya komunikasi Pak Hadir. Komunikasi. Jadinya apapun permasalahan yang terjadi di sekolah itu, intinya komunikasi antara kepala sekolah dan dewan guru. Dan perlu adanya buku kasus, sebenarnya buku kasus untuk kita mencatat dalam satu bulan itu kasus-kasus apa saja sih yang dialami oleh sekolah kita, ya, kasus-kasus yang kisah. Terus di antara kasus itu perlu ada komunikasi antara kepala sekolah, guru, komite. Kalau kita libatkan komite, apabila kasus itu tidak bisa kita selesaikan, andai kata kasus itu bisa kita selesaikan oleh pihak sekolah, tidak perlu kita mengundang komite atau tamu, tidak mesti seperti itu. Seperti itu Pak ya. Jadi hal yang efektif yang dianggap selama ini dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana adanya komunikasi yang baik ya antara dewan guru di sekolah. Kemudian seharusnya paling tidak ada buku kasus yang bisa merekam jejak dari permasalahan yang ada. Kemudian melibatkan komite jika memang permasalahan itu tidak bisa terselesaikan di sekolah. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini yang mungkin pernah Bapak alami di sekolah seperti itu Pak? Ya, ini sifatnya umum. Apakah itu kaitannya di struktural maupun fungsional, khususnya kita yang di fungsional sekolah. Umum sekolah akan mengalami hal seperti ini, yaitu kaitannya dengan disiplin. Apakah itu disiplin siswa maupun disiplin guru. Di sekolah kita ini yang berdasarkan dari catatan dan dari pantauan saya selaku kepala sekolah, hal yang sering saya temukan itu adalah terkait dengan anak-anak ini sering terlambat masuk sekolah. Sering terlambat masuk sekolah. Apa penyebabnya? Pertama, anak-anak ini pagi hari itu
sudah ditinggalkan sama orang tuanya. Ya, disebabkan karena orang tuanya ini kebanyakan pedagang. Ya, ada yang kantor, sehingga orang tuanya tidak sempat untuk memasak untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ini sering sarapan di sekolah, sering sarapan di luar sekolah, seperti itu Pak. Jadi memang kasusnya ini lebih kepada siswa Pak ya, bagaimana selama ini mereka lebih sering telat ke sekolah karena punya faktor keluarga atau orang tua. Kemudian dalam penyelesaian kasus tersebut Pak, apa pernah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilematika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya pada hari itu juga atau mengikuti jadwal dalam proses penyelesaiannya? Tidak ada jadwal sebenarnya, tidak ada jadwal. Masing-masing kelas itu sudah dipegang oleh wali kelasnya. Itu pentingnya yang namanya buku kasus. Andai kata permasalahan di buku kasus itu tidak setiap hari masalah itu timbul Pak Harir, tidak setiap hari. Artinya buku kasus itu dicatat kalau memang ada kejadian di kelas itu yang memang bisa ditangani oleh wali kelasnya, silakan selesaikan oleh wali kelasnya. Andai kata tidak bisa, ya saya yang menyelesaikan. Kita berdiskusi dengan teman-teman guru. Artinya tidak ada jadwal khusus, tidak ada jadwal khusus. Artinya masalah yang kita hadapi setiap 6 hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu untuk kita yang siswa yang sekolah itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tentunya dalam 1 bulan itu tidak ada masalah yang timbul. Dalam 1 bulan itu tidak ada masalah yang timbul. Akan tetapi masalah itu tetap akan ada. Yang perlunya buku kasus itu tidak perlu dijadwalkan karena tidak tentu dia. Berarti apa namanya ini sifatnya tidak ada jadwal khusus Tidak ada jadwal khusus. Karena sifat kasus itu kan kondisional. Jadi segera di hari itu diselesaikan baik oleh wali kelasnya maupun kepala sekolah. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilematika ini? Ada. Salah satunya dulu pertama kali kita permasalahan yang terjadi di sekolah itu tentunya yang lebih tahu itu adalah guru, ya, penjaga sekolah, kepala sekolah. Kalau pihak lainnya, ya komite, tatkala ada laporan dari sekolah bahwa masalah yang terjadi di sekolah itu sangat berat karena bisa jadi kalau dia melibatkan orang tua wali murid, mau tidak mau harus kita libatkan namanya komite sekolah. Jadi faktor-faktor yang mempermudah dan mendukung Bapak selama ini dalam mengambil keputusan itu adalah kolaborasi dan bekerjasama dengan dewan guru, kemudian komite sekolah jika memang itu permasalahan yang melibatkan orang tua juga seperti itu Pak ya. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang disampaikan tadi, tentunya pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak ini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Terkait dengan semua pertanyaan itu Pak Mahathir, intinya permasalahan itu tidak bisa diselesaikan oleh kepala sekolah sendiri. Kepala sekolah itu bukan dewa. Artinya perlu adanya kerjasama kepala sekolah dengan dewan guru dan stakeholder yang ada, komite sekolah, kepala dusun, warga masyarakat, untuk menentukan, untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi apa namanya pembelajaran yang Bapak petik adalah bagaimana sebuah penyelesaian masalah itu harus diselesaikan secara bersama ya. Jadi kepala sekolah itu tidak mutlak harus. Tidak mutlak. Jadi banyak pihak, terutama komite, dewan guru maupun kepala dusun. Baik Bapak, seperti itu wawancara dari saya. Tentunya dari wawancara hari ini banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan Pak. Semoga ini menjadi manfaat bagi pribadi saya ke depan dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi. Itu tadi wawancara saya bersama Bapak Kepala SDN 2 Kebon Ayu, Bapak Suradin SPD. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Semoga sudah juga tetap sehat. Insya Allah, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi tujuan saya pagi hari ini mewawancari Bapak adalah terkait bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah seperti itu. Jadi nanti apapun yang hasil dari wawancara kita pada pagi ini dapat menjadi bekal dan manfaat bagi saya khususnya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di sekolah seperti itu. Oh iya, boleh, silakan saja. Semoga apa yang saya jelaskan nanti mungkin bisa diambil sebagai acuan untuk kelancaran dari tugas Bapak. Terima kasih, Pak. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Ya, jadi yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan di sekolah? Apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu, Pak? Oh ya, selama ini dalam mengidentifikasi permasalahan di sekolah, apabila apakah itu akan termasuk dilema etika maupun bujukan moral itu, yang pertama kita dulu adalah kita harus bisa membedakan mana dilema etika maupun yang mana termasuk bukan moral. Nah, kalau dilema etika itu adalah suatu permasalahan yang keduanya mengandung suatu kebenaran. Nah, kemudian dilema bukan moral itu adalah suatu permasalahan di mana suatu kebenaran yang akan melawan kesalahan. Jadi kita harus tahu dulu ya permasalahannya seperti apa, apakah itu dilema etika atau bujukan moral ya, dan mengenai apa itu dilema etika dan bujukan moral seperti itu ya. Kemudian kalau di ISP ini ya, kita lihat adalah melihat masalah yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang guru atau fungsi seorang guru di dalam kelas masing-masing. Jadi lebih ditekankan pada bagaimana guru dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru di kelas masing-masing. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi pertama untuk menanggulangi permasalahan di sini ada pertama kita cross check dulu. Kita cross check dulu untuk melihat fakta-fakta yang terjadi, apakah itu sesuai dengan peraturan yang dijalani bagi seorang guru atau tidak. Jadi kita lihat dulu, cross check dulu, dan kemudian lihat kenyataan atau sesuai dengan apakah sesuai dengan peraturan dan tertib yang kita sebagai seorang guru. Jadi Bapak akan cross check dulu ya dan kemudian kemudian melihat fakta-faktanya, kemudian apakah sesuai dengan peraturan atau disiplin yang ada di sekolah masing-masing atau di kelas masing-masing seperti itu Pak ya. Kemudian selanjutnya Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah? Ya, prosedur yang saya lakukan di sini adalah pertama, memang kalau ada permasalahan, saya cross check dulu. Nah, kemudian setelah saya cross check, saya panggil guru yang bersangkutan, saya berbicara. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya libatkan guru lain untuk sama-sama mencarikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Ya. Jadi langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dan biasa Bapak lakukan itu adalah meng-cross check dulu permasalahannya seperti apa, kemudian bila memang ada peraturan dan tanggung jawab yang tidak dijalani, maka Bapak akan memanggil guru yang bersangkutan. Ya. Kemudian mengajak musyawarah rekan guru yang lain untuk mencari solusi pemecahan masalahnya seperti apa ya. Kemudian selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang menyangkut dilema etika di sini
musyawarah itu, dengan musyawarah dengan guru yang mengalami kasus tersebut, dan tadi saya melibatkan guru yang lain jadi untuk mengambil suatu keputusan, karena kalau sudah diambil suatu keputusan kita akan bisa mengerjakan secara bersama-sama. Jadi yang Bapak anggap paling efektif selama ini adalah pengambilan keputusan secara bersama-sama, Pak ya. Dan sekiranya itu ada kesepakatan bersama dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama, seperti itu, Pak ya. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami di sekolah. Yang termasuk tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika di sekolah ini adalah terjadinya perbedaan pendapat antara guru yang satu dengan guru yang lain. Terjadinya perbedaan pendapat sehingga kita sebagai kepala sekolah, sebagai pengambil keputusan, kita bisa ya menyaring gitu. Jadi mana pendapat yang terbaik untuk dibicarakan bersama, sehingga kalau sudah menjadi pendapat terbaik dari semua pendapat-pendapat yang ada itu, maka kita ambil suatu keputusan, dan keputusan itu harus kita taati dan jalankan bersama. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak pernah alami di sekolah itu adalah terkait dengan perbedaan pendapat, Pak ya. Karena memang di sekolah itu kan dinamikanya berbeda-beda, Pak ya. Biasanya karena kita banyak ide dan gagasan yang berbeda-beda dari masing-masing guru seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apa Bapak jadwalkan atau apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat? Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuk dan prosedurnya seperti apa, Bapak? Oh, dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan dilema etika ini, ya otomatis saya jadwalkan dan saya konfirmasikan kepada guru gitu, supaya nanti bisa dicarikan solusinya yang terbaik gitu. Kemudian kita musyawarahkan gitu. Jadi biasanya Bapak menjadwalkan, Pak ya, kemudian mengkonfirmasi dan mencari solusi yang terbaik dengan guru-guru yang bermasalah. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Faktor-faktor yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ini adalah teman-teman guru atau teman guru yang lain. Dari semua teman guru itu dia terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Jadi faktor yang membantu atau mempermudah Bapak selama ini adalah support dan dukungan ya dari rekan-rekan guru di sekolah seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Bapak, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Pembelajaran yang bisa saya petik sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan terkait dengan masalah dilema etika ini, kalau saya jadi kepala sekolah itu tidak menentukan langsung atau tidak mengambil kesimpulan langsung terhadap permasalahan tersebut. Jadi pertama harus saya proses dulu. Kemudian saya ketemu dengan guru yang mengalami masalah tersebut, saya bicarakan, kemudian saya libatkan guru-guru lain untuk mengambil solusi dari permasalahan tersebut. Jadi dengan adanya kita bermusyawarahkan, maka teman-teman guru itu juga akan mengetahui bagaimana masalah dan bagaimana solusinya. Jadi dari kegiatan itu nanti kan semua guru akan mempunyai pendapat masing-masing untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga kita sebagai kepala sekolah artinya ya menyaring atau mengambil mana solusi yang terbaik untuk melakukan suatu keputusan yang harus kita pertanggungjawabkan bersama, sehingga
teman-teman yang lain atau guru yang lain juga merasa ada yang dirugikan. Jadi begitu Pak. Jadi pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam penyelesaian pengambilan keputusan nilai medik ini adalah pertama meng-cross check terlebih dahulu ya. Kemudian kedua melihat kenyataannya seperti apa, apakah benar atau salah. Kemudian memanggil rekan-rekan guru yang lain untuk melakukan musyawarah atau mufakat penyelesaian kasusnya. Kemudian mempertanggungjawabkan secara bersama-sama apa yang sudah disepakati seperti itu Pak ya. Baik, luar biasa Bapak penjelasan dan hasil wawancara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya peroleh pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi diri saya ke depannya Bapak. Terima kasih. Jadi jika jawaban saya kurang sempurna mungkin nanti mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah Pak, amin. Jadi seperti itu Bapak hasil wawancara kita pada pagi hari ini. Demikian tadi wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Tempos, Bapak Marzuki SPD. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.